Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan dalam video ini bagaimana sih pengaruh kota dalam perubahan iklim terhadap kemiskinan di Indonesia. Eh, Perkenalkan, nama saya adalah Isnaini Dian Pratiwi dari S1 Akuntansi Transfer Universitas 11 Maret. Tahun 2015, 193 negara PBB itu mengadopsi SDG berisikan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuannya itu untuk mengakhiri kemiskinan 2030 dan pembangunan masa depan berkelanjutan. Lalu di tahun yang sama, 196 negara PBB tentang perubahan iklim mengadopsi kesepakatan Paris untuk mencegah kenaikan suhu bumi, di mana itu merupakan tugas negara memerangi perubahan iklim, meningkatkan aksi dan investasi, masa depan yang rendah karbon, ketahanan iklim dan berkelanjutan. Salah satu poin SDG tentang fokus iklim ini pada tujuan nomor 13. Di Indonesia sendiri masih memiliki prioritas nasional sejalan pencapaian tersebut, berusaha kontribusi memerangi perubahan iklim, mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satu tantangan terbesar aksi iklim bukan hanya resiko-resiko banjir, cuaca panas ekstrim, dan tantangan lainnya, tetapi bagaimana masyarakat merespon resiko tersebut, di mana letak kekuatannya, bagaimana membuat kebijakan, menambah kapasitas, dan mengatasi kekurangan yang ada. Lalu selanjutnya mengenai kota dalam perubahan iklim. Masalah parah dihadapi kota besar seperti Jakarta, London, Shanghai, dan banyak kota besar lainnya yang dekat pantai. Di samping air laut naik akibat pemanasan global, keadaan makin parah terjadinya subsidensi yang turun di kota besar. Apalagi kota itu dilalui sungai-sungai besar menuju laut dan sering terhalang sampah. Banjir dialami membawa derita lebih berat karena pasokan air yang sering membawa sampah dalam jumlah besar dari hulunya. Lalu pembangunan kota dalam menjaga keserasian dengan alam perlu dilakukan 3 cara inovatif. Pertama, membangun sebanyak mungkin koridor air agar air hujan cepat lancar dan terkendali mencapai laut. Yang kedua, membangun sebanyak mungkin ruang hijau seperti taman dan membangun kawasan hutan yang luas serta embung di tempat-tempat strategis. Dampak nyatanya dari upaya tersebut turunnya suhu di kota. Prinsip tersebut dilakukan di luar kota yang memiliki keadaan yang sama, bencana alam yang sama, dan mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang merugikan kota. Dan jumlah kota yang memiliki penduduk yang padat akibat keadaan ini juga bisa mengusik tatanan alam dari yang lahannya hijau menjadi lahan yang berbeton. Maka sebelum penutupan perlu dipahami pula bahwa perubahan iklim global diamati cukup lama oleh sekelompok peneliti menemukan keadaan paradoksal. Negara maju makin kaya, negara berkembang makin miskin, seperti di Indonesia. Di negara maju, pemanasan global membuat cuaca nyaman makin lama sehingga produktivitas makin bertambah besar alias makin kaya. Dan sebaliknya di negara berkembang. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.